Nah, oke guys. Jadi kali ini gua akan bahas tentang penyebab demo itu guys ya. Penyebab demo tanggal 25 Agustus itu guys ya. Jadi awalnya jadi masyarakat tuh demo untuk menyampaikan aspirasinya lah ya kan, suara kecil rakyat ya kan. Jadi waktu itu awalnya mungkin masyarakat ini ya panasnya itu dikarenakan lihat anggota DPR waktu itu ya, anggota DPR ya, dengan kondisi rakyat Indonesia yang ekonomi lagi sulit, lagi susah-susahnya, tetapi DPR, anggota-anggota dewan di masa itu orang itu lagi merayakan naik gaji lah seperti itu ya kan, yang diberitakan lah seperti itu kan. Jadi yang diberitakan itu gaji DPR itu naik menjadi 3 juta per hari guys, 3 juta per hari, berarti sebulan itu kurang lebih sekitar 90 juta. Sementara ekonomi masyarakat Indonesia lagi anjlok-anjloknya guys, lagi susah lah intinya. Nah disitulah pemicu masyarakat itu marah besar guys. Jadi masyarakat marah, mau demo lah, diatur tanggalnya waktu itu tanggal 25 Agustus itu guys, di platform apa itu TikTok guys ya. Platform itu diberitakan bahwasannya semua bergerak pada tanggal 25 Agustus. Jadi orang itu berdemo di depan kantor DPR guys, di pusat Jakarta Pusat ya, tepatnya di Jakarta Pusat. Jadi waktu itu ya masyarakat ya biasa aja gitu untuk menyampaikan aspirasinya ya kan. Maksudnya DPR ini kelewatan lah, kelewatannya di situ. Mereka yang buat undang-undang, mereka yang ciptakan gaji semuanya kan, di situ bahkan tertera sampai rinciannya tuh yang nggak penting-penting guys. Mereka kan udah dapat gaji besar nih, tapi di situ ada di situ ada biaya anak, biaya istri, ada di situ guys. Per hariannya bahkan ada di situ, biaya anak, biaya istri, biaya makan, biaya minyak, tunjangan bulan, bahkan minimal nominalnya tuh fantastis guys, nggak wajar, nggak masuk di akal ya, sampai ratusan bahkan sampai miliaran. Nah seperti itu ya, yang kita kutip datanya dari Pak Mahfud MD, itu sebetulnya gaji anggota DPR itu per bulannya tuh lebih dari 2 miliar guys kalau dikumpulkan semua ya. Nah jadi disitulah masyarakat marah besar guys. Masyarakat marah besar. Jadi mereka demo sampai malam tuh guys, sampai malam. Udah gitu mereka datang lagi besoknya ke tanggal 26-nya tuh demo lagi, begitu seterusnya guys. Tanggal 26 di tanggal 27, baru pas di tanggal 27-nya gini guys, itu kejadiannya kalau nggak salah itu jam-jam sekitar jam 1, jam 2, berarti udah masuk tanggal 28 guys. Udah masuk tanggal 28. Jadi ada ojol ya. Ojol, informasi yang saya dapat dari platform itu ya. Ojol ini mengantar pesanan guys, mengantar orderan. Dia tidak ikut berdemo guys. Dia ikut berdemo, dia lari karena ada mobil brimob gitu guys, mobil brimob. Nggak tahu ini entah perintah siapa ya kan, dia mau membubarkan massa ini secara paksa. Nah seperti itu, mau membubarkan massa ini kan banyak guys, ada puluhan ribu di situ kan, berkumpul jadi satu di situ kan, di tengah-tengah jalan itu semuanya jadi satu lah, mau dibubarkan paksa. Cuman brimob ini guys kencang guys, mau jadi mobil itu kencang kan, jadi semuanya bubar lah. Jadi pendemo-pendemo itu bubar semua kan. Ada 2 orang ojol ya, 2 orang ojol, satu dua apa namanya guys,
ketabrak guys, ketabrak sama mobil Brimob tadi. Mungkin karena panik dia kan, dikejar mobil Brimob itu kencang dia kan, kencang, panik, jatuh. Jatuh, dilindas guys, dilindas mobil Brimob gitu kan, udah dilindas, tuh macet lah dia kan, bannya tuh macet. Dia bukannya mundur, mobil itu kan mungkin karena panik juga kan, karena panik polisi Brimob, anggota Brimob itu panik, takut di masa kan banyak nih kerumunan ya kan. Terus berdatangan masa itu kan, saking paniknya anggota Brimob itu terus dilindasnya lagi guys, ditabraknya lagi, dilindasnya lagi kan, sampai meninggal ya, maaf cakapnya, meninggal lah salah satu ojol tadi, namanya Avan. Mungkin nggak bisa saya tunjukkan guys ya cuplikannya ya, karena takut nanti kena pelanggaran. Kalian bisa cek aja di Google atau di YouTube ya guys ya, itu videonya tuh banyak tuh beredar, apa namanya, terlindas guys. Mungkin seperti itulah ya. Kalian bisa menilai sendiri lah. Kalau ya saya ya kemungkinan ya nggak sengaja lah terlindas seperti itu ya, karena mau membubarkan paksa tadi kan, udah terlindas nggak baru mundur, dia langsung ditabraknya lagi, langsung kabur gitu guys, kabur, dikejar lah sama massa guys. Ada ratusan massa yang ngejar, termasuk komunitas ojol juga di malam itu sekitar jam 2 gitu. Saya lihat tuh, labnya di salah satu platform TikTok guys, TikTok. Saya lihat dikejar kan, terus mobil tuh dibakar guys, dihancurkan, dibakar massa. Nah, semenjak kejadian malam itu guys, tanggal 28 itu pagi kan udah masuk tanggal 28 tuh. Nah, besoknya itu disitulah demo besar-besaran guys. Masyarakat ini terus brutal guys, brutal. Jadi demonya itu udah bukan menyampaikan aspirasi lagi, tapi seperti kayak marah gitu, kayak balas dendam gitu guys. Karena kan dilihat di videonya itu kan rakyat udah ditindas, dilindas. Nah, seperti itulah informasi yang didapat. Jadi masyarakat tuh panas lah ya kan. Jadi pas di tanggal 28-nya itu ya kan, tanggal 28 paginya itu demo makin luar biasa guys, gila-gilaan. Yang ini bergeraknya bukan mahasiswa lagi, tapi udah masyarakat guys. Kalau udah masyarakat bergerak itu kan bahaya gitu kan, jumlahnya itu terlalu banyak guys, bukan lagi ribuan, puluhan ribu, tapi udah jutaan, puluhan juta masanya kan gitu. Udah nggak terhitung lah di Jakarta, bahkan di semua wilayah guys, bukan di Jakarta aja ya, seperti di Surabaya, di Solo, Makassar, Tangerang, Jambi, di semua wilayah demo besar-besaran. Jadi orang tuh kayak seperti membalas lah. Jadi di situ demonya udah ngaco lah, udah parah kan gitu. Yang asrama Brimob dibakar lah, kantor DPR dibakar, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti halte udah parah, udah nggak masuk akal. Bahkan ada penjarahan guys. Penjarahan itu artinya apa ya guys ya, mengambil barang gitu ya dari wakil ketua DPR ya. Tahu entah apa yang membuat masyarakat marah, mungkin karena ada bahasanya mungkin gak enak gitu guys ya. Bahasanya nggak enak yang membuat masyarakat itu marah lah. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Dan untuk yang lainnya, kemungkinan anggota DPR yang lain mungkin karena yang membuat masyarakat marah itu, kalau menurut saya pribadi ya, mungkin karena gajinya nggak masuk di akal guys, nggak ngotak gajinya. Satu orang gaji DPR itu bisa tembus 2 miliar per bulan. Luar biasa, itu banyak sekali guys, perincian tunjangan itu yang nggak masuk di akal. Ya kalau dia nggak apa-apa, maksudnya gini, ya nggak apa-apa lah, DPR itu tidak dibubarkan ya kan? Kalau menurut pandangan saya ya. Karena nanti bisa juga ya kan, bisa menjadi negara otoriter juga ya kan, rawan lah. Intinya rawan menjadi negara otoriter, bisa berbahaya bagi masyarakat untuk kedepannya kan gitu. Kalau bisa ya DPR sama MPR gajinya setarakan aja sama UMR.
UMR saat ini berapa UMR saat ini di sana di Jakarta? 3 juta ya, 3 juta atau 4 juta ya. Nah, yang paham ya komen aja lah ya. Nanti di kolom komentar kalian paham aja. Disamakan kan kita udah gaji nih. Namanya DPR itu kan dia kerja pembantu guys ya, pembantu masyarakat guys ya. Jadi tidak perlulah diistimewakan beli, harus dikasih mobil dinas lah, harus dikasih rumah dinas lah. Itu menurut saya terlalu berlebih-lebihan guys ya. Karena tidak ada manfaatnya guys. Ya lebih baik ya, DPR ini kan udah digaji nih, ya kan? Ya kan dari gajinya itu bisa digunakan untuk transportasi, naik transportasi umum, misalnya kerja masuk jam 7 kita bilang lah ya, atau jam 8 masuk ke kantor. Ya dari jam 5 itu udah berangkat lah, mandi jam 5 subuh udah berangkat, naik transportasi umum, kan seperti itu. Yang penting dari gaji UMR itu kan udah bisa hidup. Kan kita yang gaji, kita ke rakyat, kan rakyat itu yang gaji DPR kan gitu. Semua yang bekerja di pemerintahan itu artinya pembantu guys, pembantu masyarakat, seperti itu guys ya. Nah semua, mau PNS, mau polisi, mau TNI, itu semua bekerja untuk rakyat, sama-sama membangun negeri ini. Nah seperti itulah guys ya. Nah jadi itu uang mereka itu didapat dari rakyat, karena negara ini guys, kalau tidak ada masyarakat, negara akan bubar, tidak bisa menjadi negara. Sementara rakyat tanpa DPR, tanpa lain-lain, bisa menjadi negara. Nah gitu, walaupun tingkat keamanannya kurang guys ya, tapi banyak kok negara-negara yang sejahtera, yang kaya raya ya, seperti Brunei ya kan, atau misalnya seperti Korut ya kan, negara-negara yang itulah. Banyak sebetulnya negara yang tanpa DPR, seperti Vatikan, banyaklah ya negara, nggak perlu saya jelaskan di sini ya. Banyak negara-negara yang hidupnya sejahtera, kaya raya, DPR-nya nggak ada, tanpa DPR sama sekali. Berarti kan bukan berarti DPR itu nggak berguna guys ya. Nah saya tidak bilang begitu ya, tapi belum tanpa DPR Indonesia itu tetap jalan guys, jalan. Jadi dia tidak berpengaruh guys ya. Cuman itu tadi rawan menjadi negara otoriter guys. Jadi rakyat itu memang betul-betul kecewa lah, kecewa karena kita udah bagus-bagus menyampaikan aspirasi demo secara tertib kan gitu. Demo kan juga ada aturan-aturan dan etikanya juga guys, ya seperti itu ya. Tapi kok bisa gitu loh, ini rakyat ini kayak nyawanya tuh kayak nggak dianggap dia. Jadi kita masyarakat ini guys, sama kayak kalian ini, kalian kan digaji, kan kami yang gaji. Baju celana kalian kami loh yang gaji, uang dari kami itu. Nah, jangan kalian bilang berapa sih duitmu masuk di situ. Indonesia ini tanpa dia kali-kalinya tidak seperti itu guys, dikalikan secara global berapa jumlah Indonesia ini, pajaknya dari mana kan gitu. Jadi setiap hari kan kita membayar pajak guys. Pajak itu bukan berarti ada lagi yang bilang gini guys, kalau gitu stop aja kita bayar pajak kan gitu. Nah itulah yang nggak paham tadi, maksud saya tadi ya kan. Pajak itu bukan berarti kita bayar pajak motor, kendaraan, atau pajak PBB, pajak bumi bangunan, bukan seperti itu guys ya. Pajak itu ya guys ya, ini saya terangkan secara detail. Saya akan bantu untuk mencerdaskan anak bangsa guys ya, biar kalian semuanya paham lah, cerdas. Jadi biar kalian sukses lah intinya. Jadi pajak itu guys, yang negara dapat itu per harinya guys, itu triliunan guys, per harinya. Per hari yang didapatkan negara itu triliunan guys. Dari pajak aja ya, semua pajak guys. Baik itu misalnya gini, saya kasih contoh gini. Satu rakyat, kalian misalnya satu hari itu belanja apa aja gitu. Misalnya gini, kalian belanja misalnya pulsa nih, pulsa, ada yang bayar pulsa, internet kan gitu. Terus ada yang
BPJS, ada yang beli beras, ada yang beli gas, ada yang beli rokok, kan gitu. Terus apalagi kalian jajan di Alfamart atau Indomaret, itu semua ada pajaknya guys. Kalian mau beli buah itu ya pokoknya dari negara juga kan gitu. Itu semuanya kembali ke negara guys. Bahkan ada ribuan produk guys, seperti kita kayak beli baju nih guys, beli baju, mau baju online mau langsung di tempat, itu ada itu pajaknya, ada itu pajaknya tuh guys. Ya semua bahan-bahannya itu kan dari negara. Kayak ini misalnya dari kayu guys ya guys, itu semua ada pajaknya itu guys, triliunan per hari. Nah kalikan sebulan, kalikan setahun dari pajak kan gitu. Belum lagi pajak, itu pajak masih yang hari-hari guys ya, belum lagi pajak motor, pajak kendaraan kan gitu. Itu memang luar biasa lah guys ya. Nah itulah yang disebut dengan pajak tadi guys ya. Semoga bermanfaat lah buat kalian guys ya. Oke, salam dari saya, salam akal sehat guys.